Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman 2, kita akan membahas satu tipe data yang sering digunakan, yaitu adalah string. Di Python, untuk membuat sebuah string, itu kita bisa menggunakan tanda petik. Misalnya, saat kita menggunakan fungsi print, itu kita bisa menggunakan tanda petik 2 untuk membuat sebuah string. Kita juga bisa menggunakan tanda petik 1. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Kita bisa menggunakan petik 1 ataupun petik 2. Lalu untuk assign ke dalam sebuah variabel, kita bisa saja membuat satu variabel, misalnya variabel nama, sama dengan menggunakan tanda petik, misalnya Herman, ataupun menggunakan tanda petik 1, misalnya Siti. Oke. Jadi dalam assign variabel juga sama, kita bisa menggunakan tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Oke, di dalam Python ataupun bahasa pemrograman lainnya, string itu sebenarnya adalah sebuah array. Jadi kalau di Python sebenarnya tidak ada tipe data karakter. Kalau di Java atau C itu ada tipe data karakter yang hanya bisa variabel yang dengan tipe data karakter itu hanya bisa menyimpan satu karakter saja, misalnya huruf A saja atau angka 1 saja di dalam variabel itu. Namun di Python itu tipe data karakter itu tidak ada. Kita bisa membuat tipe data karakter menggunakan string dengan panjang karakternya itu hanya 1. Lalu misalnya, karena ini sebuah array, misalnya di sini saya kan punya variabel nama dengan value Herman. Kita bisa memanggil karakter yang ada di dalam sebuah string. Misalnya, kita mau memanggil karakter yang ada di indeks kedua, misalnya satu nama 2. Itu kita mendapatkan karakter R di sini. Jadi dalam indeks di string itu dimulai dari indeks 0. Jadi kalau di variabel nama ini, H ini adalah indeks 0, E1 indeks 1, R ini indeks kedua, N indeks ketiga, dan selanjutnya. Nah, karena di fungsi print ini saya memanggil variabel nama dengan indeks kedua, maka indeks 0, 1, 2, lalu yang di indeks kedua itu adalah karakter R. Maka yang dicetak tipe karakter R yang akan dicetak ke dalam sebuah konsol. Lalu kita juga bisa
di string itu ada satu fungsi untuk mendapatkan panjang dari sebuah string. Fungsinya itu adalah len. Oke, misalnya di sini nama. Kita akan cetak panjang string dari variabel nama. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 6. Jadi variabel nama tersebut yang ada di atas itu panjang stringnya itu adalah 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Misalnya coba saya ganti variabel lainnya kampus. Wacana. Oke. Kalau kita menggunakan fungsi len, nah variabel kampus itu panjangnya adalah 19 karakter. Oke. Lalu di string itu juga kita bisa misalnya memeriksa, misalnya ada suatu frase yang terdapat di dalam string tersebut atau tidak. Misalnya gini, di sini kan saya punya variabel kampus, isinya value-nya Stimik Dharma Wacana. Nah, kita bisa menggunakan fungsi in di sini untuk melihat, misalnya di sini saya mau buat Dharma in kampus, misalnya. Jadi di sini kita akan memeriksa apakah frase Dharma ini ada di dalam variabel kampus. Nah, hasilnya di sini adalah boolean. Hasilnya bisa true atau false. Misalnya dharmanya saya ganti D-nya kecil. Nah, hasilnya akan false. Karena di Python ini adalah case sensitive. Huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Kalau D-nya kecil itu outputnya akan false. Kalau D-nya besar, outputnya akan true. Oke. Kita bisa juga melakukan slicing di dalam sebuah string. Slicing ini maksudnya kita akan memisah-misahkan. Contohnya begini. Saya punya variabel mahasiswa. Mahasiswa, misalnya ada si Joko, lalu si Ahmad, lalu Ari, dan Siti misalnya. Untuk slicing kita akan menggunakan indeks. Misalnya di variabel mahasiswa, maaf ini mahasiswa. Kita akan slash misalnya dari indeks 0
sampai indeks ke 5. Nah, maka hasilnya itu akan mendapatkan karakter JO, KO, dan koma. Sebenarnya kalau dengan indeks 0 ini bisa saja tidak kita tuliskan. Jadi tanda petik 2 lalu end of akhir dari indeksnya. Nah, hasilnya akan sama saja. Atau misalkan kita akan melakukan slashing dari indeks ke-5 sampai indeks ke-10. Nah, ini karakter yang akan didapatkan adalah spasi AHMA. Lalu misalkan saya mau slicing dari indeks ke-5 sampai indeks ke terakhir. Nah, ini kita bisa kosongkan setelah tanda titik 2-nya. Ini akan menuliskan seluruh karakter sampai indeks ke terakhir. Lalu di string ini juga kita bisa melakukan split atau memisahkan. Kalau di sini kita contohkan dari variabel mahasiswa tadi yang sudah kita punya, kita akan split, lalu kita masukkan ke dalam variabel MHS, kita gunakan fungsi split. Nah, di dalam fungsi split ini kita bisa masukkan dia ini akan dipisahkan setelah karakter apa. Nah, di sini akan saya gunakan setelah karakter spasi, koma dan spasi. Nah, kita akan coba cetak. Print. Nah, di sini kita dapatkan, jadi dari satu string di variabel mahasiswa itu didapatkan 4 hasil dari split. Jadi dipisahkan menjadi 4 string. Nah, hasil split ini akan tersimpan ke dalam sebuah list. Jadi di hasil splitnya kita dapatkan Joko, Ahmad, Ari, dan juga Siti. So, ini sudah di list ini sudah terpisah stringnya, tidak di dalam satu string lagi. Lalu di dalam string juga itu ada yang namanya concatenation. Jadi concatenation ini adalah menggabungkan beberapa string itu menjadi satu. Misalnya saya punya variabel A, itu isinya adalah stimic. Lalu variabel B itu adalah Dharma, dan variabel C itu adalah Wacana. Misalnya saya buat lagi di sini variabel D. Variabel D itu kita akan melakukan concatenation dari variabel A, B, dan C. Concatenation ini bisa saja kita menggunakan operator tambah. Jadi A tambah B juga tambah C. Nah, coba kita
tes dulu, kita print variabel d-nya, maka hasilnya adalah Stimik Dharma Wacana itu akan bergabung menjadi satu string. Nah, di sini concatenation itu tadi kan kita menggunakan tanda plus. Nah, ini akan berbeda arti ketika kita menggunakan tipe data integer atau float. Kalau tipe data integer atau float itu operator tambah itu akan menjumlahkan dari kedua variabel yang dijumlahkan. Tapi kalau di string ini fungsinya untuk menggabungkan. Jadi saya berikan contoh satu lagi, misalnya saya punya variabel A itu adalah angka 1, variabel B angka 2, dan variabel C angka 3. Dan hasilnya itu harusnya 1, 2, dan 3. Bukan kalau di tipe data integer ini hasilnya harusnya 6. Tapi kalau di tipe data string itu hasilnya 1, 2, 3. Jadi saya harap kalian bisa membedakan untuk penggunaan operator di string dan di integer. Oke, saya berikan satu contoh lagi di sini. Sebenarnya di dalam Python itu banyak metode yang bisa digunakan untuk sebuah tipe data, untuk tipe data string. Misalnya tadi saya punya variabel A isinya Stimik Dharma Wacana. Dengan huruf kecil semua. Nah, kita bisa menggunakan metode capitalize. Misalnya saya akan cetak di sini print A titik capitalize. Itu hasilnya akan huruf S itu akan dibesarkan. Capitalize ini untuk memberi karakter pertama itu akan dibuat menjadi huruf besar. Untuk kalau kita mau membuat seluruh karakter menjadi huruf besar, kita bisa menggunakan upper. Jadi kalau kita menggunakan fungsi upper, nah di sini semua karakter itu menjadi huruf besar. Nah, lawannya misalnya kita punya string itu huruf besar semua, mau kita kecilkan, kita bisa menggunakan fungsi lower di sini. Oke, mungkin untuk video ini akan saya cukupkan di sini. Nanti di video selanjutnya akan saya tambahkan lagi beberapa fungsi atau metode yang bisa kita gunakan untuk tipe data string. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Silahkan dicoba menggunakan laptop atau kalian bisa menggunakan lab untuk latihan. Saya harap kalian banyak melakukan praktek ya untuk bisa memahami tipe data string ini. Baik, terima kasih.
Salam sejahtera untuk kita semua.